Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang modeling dynamic of fast food and obesity for evaluating the peer pressure effect yang beranggotakan Bella Octavia dengan NIM 19030007, Intan Ayu Ramadhani dengan NIM 19030012, Lucy Febrina Sari dengan NIM 19030016, dan saya sendiri Nadila Arsya dengan NIM 19030018, dan Salma Octaviana Putri dengan NIM 19030120. Dengan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Lucy, kepada Lucy dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Yang pertama, definisi obesitas. Obesitas merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kadar lemak dalam tubuh manusia. Suryo Prajoyo tahun 2009 mengatakan bahwa obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbun lemak tubuh yang berlebihan. Jadi, obesitas adalah suatu kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kadar lemak dalam tubuh manusia yang dapat menimbulkan risiko pada kesehatan tubuh. Selanjutnya, penentuan seseorang dikatakan obesitas dapat terlihat dari pengelompokan menurut berat badan dengan menggunakan indeks massa tubuh global. Pengukuran dihitung dengan membagi massa tubuh dengan kuadrat tinggi badan. Jika outputnya kurang dari 18,5, maka orang tersebut tergolong underweight. Jika berat badan normal dan ideal seseorang terjadi jika IMT antara 18,5 dan 24,9. Jika BMI antara 25 dan 30, maka orang tersebut kelebihan berat badan dan cenderung menjadi gemuk apabila BMI lebih dari 30 orang dianggap obesitas. Selanjutnya, laporan angka obesitas. Berdasarkan laporan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, bahwa obesitas mengalami peningkatan yang signifikan di seluruh negara di dunia. Amerika Serikat berada pada urutan paling atas, di mana obesitas meningkat dari 14% menjadi 34%. Sementara berdasarkan survei Kementerian Kesehatan di Arab Saudi, statistik obesitas mencapai 24% pria dan 34% wanita. Penyebab obesitas. Obesitas disebabkan oleh asupan kalori yang berlebihan melebihi pengeluaran harian. Obesitas juga disebabkan oleh berbagai faktor lain seperti metabolisme, gen, budaya, dan lingkungan. Lingkungan memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan dapat mempengaruhi kebiasaan individu, terutama antara teman sebaya. Selanjutnya, pengaruh teman sebaya. Hubungan interaksi antara teman sebaya berpengaruh penting dalam menjalani kehidupan modern. Dalam kehidupan modern, terjadi peningkatan dramatis pada restoran cepat saji. Makanan cepat saji menjadi pilihan utama karena murah dan memiliki rasa yang memuaskan. Namun, makanan cepat saji mengandung kalori, lemak, dan gula yang berlebihan yang dapat menyebabkan obesitas. Penelitian terkait dilakukan pada anak-anak di Eropa mengenai hubungan antara tekanan teman sebaya dan obesitas. Hasil penelitian menemukan bahwa tekanan teman sebaya mempengaruhi frekuensi makan makanan cepat saji. Maka berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian tentang modeling dynamic of fast food and obesity for evaluating the peer pressure effect. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana model pengaruh tekanan teman sebaya terhadap obesitas dan konsumsi makanan cepat saji. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lucy. Untuk materi selanjutnya yaitu model permasalahan akan dijelaskan oleh Bella. Kepada Bella dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai model permasalahan. Yang pertama yaitu mengenai asumsi.
Asumsi yang pertama yaitu individu dengan berat badan normal memiliki kompartemen S dengan laju beta sebagai akibat dari tekanan teman sebaya dan individu yang kelebihan berat badan yang sering makan di restoran cepat saji. Asumsi kedua, individu yang kelebihan berat badan masuk ke kompartemen O dengan laju gamma karena tekanan teman sebaya dan individu obesitas yang biasa makan di restoran cepat saji. Asumsi yang ketiga, orang yang berhenti makan makanan cepat saji mungkin secara positif dapat mempengaruhi individu yang kelebihan berat badan dan yang obesitas dengan meyakinkan mereka untuk tidak mengonsumsi makanan cepat saji untuk mengurangi berat badan dan kerentanan terhadap penyakit berbahaya. Dengan demikian, individu S pindah ke Q dengan laju epsilon 1 dan O pindah ke Q dengan laju epsilon 2. Asumsi keempat, laju kelahiran alami dan laju kematian alami masing-masing populasi adalah konstan dan tidak saling mempengaruhi sebesar mu. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai diagram. Pada diagram model terdapat 5 variabel, yaitu P, N, S, O, dan Q. Di mana P merupakan jumlah populasi, N merupakan individu dengan berat badan normal, S merupakan individu gemuk yang mengonsumsi makanan cepat saji, O merupakan individu obesitas yang mengonsumsi makanan cepat saji, dan Q menunjukkan individu yang telah berhenti mengonsumsi makanan cepat saji. Kemudian pada diagram juga terdapat 5 parameter, di mana yang pertama yaitu mu, yaitu orang yang keluar masuk dalam model. Yang kedua beta, yaitu laju perubahan N ke S karena ajakan teman sebaya untuk mengonsumsi makanan cepat saji. Gamma menunjukkan laju perubahan S ke O karena ajakan teman untuk mengonsumsi makanan cepat saji. Epsilon 1 menunjukkan laju perubahan S ke Q karena ajakan teman untuk berhenti mengonsumsi makanan cepat saji. Dan epsilon 2 menunjukkan laju perubahan O ke Q karena ajakan teman untuk berhenti mengonsumsi makanan cepat saji. Pada diagram terlihat mu P memasuki kompartemen N, di mana mu P merupakan laju kelahiran alami populasi secara keseluruhan. Kemudian terlihat mu N keluar dari kompartemen N, di mana mu N merupakan laju kematian alami individu dengan berat badan normal. Dari mu N keluar beta N dikali S per P menuju kompartemen S, di mana beta N dikali S per P menunjukkan proporsi individu dengan berat badan normal yang terpengaruh oleh individu gemuk yang mengonsumsi makanan cepat saji dengan laju beta. Dari kompartemen S keluar mu S, di mana mu S merupakan laju kematian alami individu gemuk yang mengonsumsi makanan cepat saji. Kemudian dari kompartemen S juga keluar epsilon 1S dikali Q per P menuju kompartemen Q, di mana epsilon 1S dikali Q per P menunjukkan proporsi individu gemuk yang mengonsumsi makanan cepat saji yang terpengaruh oleh individu yang telah berhenti mengonsumsi makanan cepat saji. Dari kompartemen S juga keluar gamma S dikali O per P menuju kompartemen O, di mana gamma S dikali O per P menunjukkan proporsi individu gemuk yang mengonsumsi makanan cepat saji yang terpengaruh oleh individu obesitas yang mengonsumsi makanan cepat saji. Dari kompartemen O keluar mu O, di mana mu O menunjukkan laju kematian alami individu obesitas yang mengonsumsi makanan cepat saji. Dari kompartemen O keluar juga epsilon 2O dikali Q per P menuju kompartemen Q, di mana epsilon 2O dikali Q per P menunjukkan proporsi individu obesitas yang mengonsumsi makanan cepat saji yang terpengaruh oleh individu yang telah berhenti mengonsumsi makanan cepat saji. Dan dari kompartemen Q keluar mu Q, di mana mu Q menunjukkan laju kematian alami individu yang berhenti mengonsumsi makanan cepat saji. Dari diagram tersebut, maka diperoleh model sebagai berikut. N aksen T sama dengan mu P dikurang beta N dikali S per P dikurang mu N. Kemudian X aksen T sama dengan
beta N dikali S per P dikurang gamma S dikali 0 per P dikurang F1S dikali Q per P dikurang mu S. Kemudian O aksen T sama dengan gamma S dikali O per P dikurang epsilon 2O dikali Q per P dikurang mu O. Kemudian yang terakhir, Q aksen T sama dengan epsilon 1S dikali Q per P ditambah epsilon 2O dikali Q per P dikurang mu Q. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan model. Model sebelumnya dapat disederhanakan dengan memisalkan X sama dengan N per P, Y sama dengan S per P, T sama dengan O per P, dan Q sama dengan Q per P. Sehingga model menjadi X aksen sama dengan mu dikurang beta XY dikurang mu X. Y aksen sama dengan beta XY dikurang gamma YZ dikurang epsilon 1 YQ dikurang mu Y. Z aksen sama dengan gamma YZ dikurang epsilon 2 ZQ dikurang mu Z. Y aksen sama dengan epsilon 1 YQ ditambah epsilon 2 ZQ dikurang mu Q. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bella. Untuk materi selanjutnya yaitu titik equilibrium dan kestabilan yang akan saya jelaskan tentang titik equilibrium. Nah, yang pertama, saat jumlah orang dengan berat badan normal sama dengan jumlah populasi, P sama dengan N, S sama dengan 0, O sama dengan 0, dan Q sama dengan 0, diperoleh epsilon 1 adalah 1, 0, 0, dan 0. Yang kedua, saat jumlah populasi sama dengan jumlah orang dengan berat badan normal dan orang dengan berat badan gemuk, P sama dengan N tambah S, O sama dengan Q sama dengan 0, diperoleh titik equilibrium, yaitu di mana X aksen sama dengan mu dikurang beta XY dikurang mu X, dan Y aksen sama dengan beta XY dikurang mu Y. Titik equilibrium adalah titik ketika turunan pertama sama dengan 0 dari persamaan 1 dan 2, diperoleh X sama dengan mu per beta, dan Y sama dengan mu dikali 1 dikurang X per beta X. Karena diperoleh X sama dengan mu per beta, maka Y sama dengan mu per beta dikali 1 dikurang mu per beta per mu per beta. Sama dengan 1 dikurang mu per beta. Sehingga diperoleh equilibrium 2 sama dengan mu per beta, 1 dikurang mu per beta, 0,0. Yang ketiga, saat jumlah populasi sama dengan jumlah orang dengan berat badan normal, orang gemuk dan orang obesitas, P sama dengan N tambah S tambah O, dan Q sama dengan 0, di mana X aksen sama dengan mu dikurang BX dikurang mu X, Y aksen sama dengan beta XY dikurang gamma YZ dikurang mu Y, dan Z aksen sama dengan gamma YZ dikurang mu Z. Nah, diperoleh Y sama dengan mu per gamma, dan X sama dengan mu per gamma Y tambah mu. Nah, karena diperoleh Y sama dengan mu per gamma, maka X sama dengan gamma per beta plus gamma. Nah, dari persamaan 3 diperoleh Z sama dengan beta per beta tambah gamma dikurang mu per gamma. Nah, sehingga diperoleh epsilon equilibrium 3 sama dengan mu per beta Y plus mu per gamma, beta per gamma, tambah gamma dikurang mu per gamma, 0. Yang keempat yaitu saat jumlah populasi sama dengan jumlah orang dengan berat badan normal, orang gemuk, orang obesitas, dan orang yang berhenti mengkonsumsi makanan cepat saji.
Nah, dari sini diperoleh equilibrium 4, yaitu epsilon 1 per beta plus epsilon 1, mu per epsilon 1,0, beta per beta tambah epsilon 1 dikurang mu per epsilon 1. Nah, yang kelima yaitu saat jumlah populasi sama dengan jumlah orang berat badan normal, orang gemuk, orang obesitas, dan orang yang berhenti makan makanan cepat saji. P sama dengan N tambah S tambah O tambah P. Nah, di sini diperoleh titik equilibrium 5, yaitu mu per beta Y plus mu, epsilon 2 per gamma ditambah epsilon 2 dikurang epsilon 1 dikurang mu per beta, mu dikurang epsilon 1 Y per epsilon 2, gamma Y dikurang mu per epsilon 2. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis titik equilibrium akan dijelaskan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis titik equilibrium. Bilangan reproduksi dasar atau R dapat dicari dengan menggunakan titik equilibrium. Yang pertama kita cari dulu matriks Jacobiannya. Setelah kita peroleh matriks Jacobian, kita substitusikan titik equilibrium pertama atau E1 sama dengan 1, 0, 0, 0 ke matriks Jacobian. Sehingga kita peroleh matriks Jacobian untuk E1. Setelah kita peroleh matriks Jacobian untuk E1, maka kita cari nilai eigennya dengan menggunakan karakteristik yaitu determinan lambda I dikurang matriks Jacobian untuk E1 sama dengan 0, yaitu lambda dikali matriks identitas dikurang matriks Jacobian untuk E1. Setelah dikurangkan maka diperoleh matriksnya seperti pada layar, sehingga diperoleh lambda satunya sama dengan min mu, lambda 2 sama dengan min mu, lambda 3-nya sama dengan min mu, dan lambda 4 sama dengan beta dikurang mu. Jika lambda 1, lambda 2, dan lambda 3-nya sama dengan min mu kecil dari 0, dan lambda 4 sama dengan beta dikurang mu kecil dari 0, dan bilangan reproduksi untuk E1-nya kecil dari 1, maka titik equilibrium untuk E1 stabil asimptotik. Jika betanya sama dengan mu dan bilangan reproduksi untuk E1-nya sama dengan 1, maka titik equilibriumnya stabil. Jika beta dikurang mu besar dari 0 dan bilangan reproduksi untuk E1-nya besar dari 1, maka E1-nya tidak stabil. Selanjutnya kita substitusikan titik equilibrium yang kedua atau E2 yaitu mu per beta, 1 kurang mu per beta, 0,0 ke matriks Jacobian sehingga kita peroleh matriks Jacobian untuk E2-nya. Setelah diperoleh, kita cari nilai eigen dengan menggunakan persamaan karakteristik yaitu determinan lambda I dikurang matriks Jacobian untuk E2. Yaitu lambda dikali matriks identitas dikurang dengan matriks Jacobian untuk E2. Setelah diperoleh, kita peroleh lambda satunya sama dengan gamma dikurang mu kali gamma per beta dikurang mu. Kemudian lambda 2-nya sama dengan epsilon 1 dikurang epsilon 1 kali mu per beta dikurang mu, dan lambda 3 dan 4-nya sama dengan lambda kuadrat ditambah A1 kali lambda ditambah A2 sama dengan 0, di mana A1-nya sama dengan beta dan A2-nya sama dengan mu kali beta kurang mu. Di mana lambda satunya sama dengan gamma dikurang mu kali gamma per beta dikurang mu kecil dari 0. Lambda 2-nya sama dengan epsilon 1 dikurang epsilon 1 dikali mu per beta dikurang mu kecil dari 0. Sejak adanya kondisi kesetimbangan kelebihan berat badan E2 adalah E1 besar dari 0, oleh karena itu betanya besar dari mu. Dengan demikian A1-nya besar dari 0 dan A2-nya besar dari 0 yang mengakibatkan lambda 3 dan 4-nya bernilai negatif. Dengan menggunakan kriteria
with titik equilibrium E1 stabil asimptotik ketika bilangan reproduksi dasar untuk E1-nya kecil dari 1 dan bilangan reproduksi dasar untuk E2-nya kecil dari 1. Jika bilangan reproduksi dasar untuk E1 sama dengan 1 dan bilangan reproduksi untuk E2 sama dengan 1, dan lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan 0, maka titik equilibriumnya stabil. Jika bilangan reproduksi dasar untuk E1-nya besar dari 1, atau bilangan reproduksi dasar untuk E2-nya besar dari 1, dan lambda 1 besar dari 0, lambda 2-nya besar dari 0, maka titik equilibrium tidak stabil. Dengan menggunakan cara yang sama, titik equilibrium untuk E3 stabil asimptotik apabila bilangan reproduksi dasar E1 kecil dari bilangan reproduksi dasar E3. Stabil apabila bilangan reproduksi dasar E1 sama dengan bilangan reproduksi dasar E3. Dan tidak stabil apabila bilangan reproduksi dasar untuk E1-nya besar dari bilangan reproduksi dasar untuk E3. Dengan menggunakan cara yang sama, titik equilibrium E4-nya stabil asimptotik apabila bilangan reproduksi dasar untuk E3-nya kecil dari bilangan reproduksi dasar untuk E4. Stabil apabila bilangan reproduksi dasar untuk E3 sama dengan bilangan reproduksi dasar untuk E4, dan tidak stabil apabila bilangan reproduksi dasar untuk E3-nya besar dari bilangan reproduksi dasar untuk E4. Titik equilibrium E5 stabil secara global apabila X, Y, Z-nya kecil sama dengan 0. Nah, terima kasih untuk materinya, Intan. Untuk materi selanjutnya yaitu simulasi model yang akan dijelaskan oleh Salma. Kepada Salma dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang simulasi model. Pada simulasi model ini, kita akan memasukkan 5 kondisi, yaitu sesuai dengan titik equilibriumnya. Pada slide terlihat ada grafik A dan B, yaitu untuk grafik A, itu merupakan gambaran dari simulasi model untuk titik equilibrium pertama, yaitu dengan memasukkan nilai parameter mu sama dengan 0,02, beta sama dengan 0,01, gamma sama dengan 0,01, epsilon 1 sama dengan 0,01, dan epsilonnya sama dengan 0,01. Pada simulasi grafik numeriknya, terlihat bahwa kurva solusi sistem mendekati titik equilibrium pertama dan akan stabil secara lokal asimptotik. Secara khusus kita dilihatkan bahwa kompartemen kelebihan berat badan yaitu S dan kompartemen obesitas O dan kompartemen yang sudah berhenti mengkonsumsi makanan cepat saji atau Q akan menurun secara menurun menuju titik 0. Maka akan dapat dikatakan kompartemen yang memiliki berat badan normal atau N akan menuju nilai 1. Artinya, secara teoritis, semua individu dalam masyarakat pada populasi itu pada akhirnya akan memiliki berat badan normal dan akan menahan diri dari mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang selanjutnya itu pada grafik B, terlihat bahwa terdapat penurunan pada kompartemen berat badan normal, yaitu pada saat kita menggunakan nilai parameternya yaitu mu sama dengan 0,02, beta sama dengan 0,05, gamma, epsilon 1 dan epsilon 2-nya kita sama-sama menggunakan nilai 0,01. Pada simulasi numerik terlihat penurunan jumlah kompartemen individu yang memiliki berat badan normal karena terjadi penambahan pada kompartemen individu yang memiliki kelebihan berat badan. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara kompartemen N dengan S dan di mana kompartemen S mempengaruhi kompartemen N untuk mengkonsumsi makanan cepat saji sehingga terjadilah peningkatan jumlah kompartemen S. Tapi seiring berjalannya waktu, penurunan kompartemen N dan peningkatan kompartemen S akan mencapai titik kesetimbangan. Dan untuk kompartemen O atau yang memiliki berat badan obesitas dan yang sudah berhenti mengkonsumsi makanan cepat saji akan cenderung menuju ke titik 0.
Selanjutnya, itu untuk grafik C, itu terlihat pada slide, itu untuk titik equilibrium ketiga, dengan menggunakan nilai parameternya yaitu mu sama dengan 0,02, beta sama dengan 0,1, gamma sama dengan 0,1, dan epsilon 1 serta epsilon 2-nya sama dengan 0,01. Nah, pada kondisi ini kita cenderung menggunakan variasi pada simulasi numeriknya, sehingga akan berbeda dengan kondisi pada sebelumnya itu kondisi B. Pada simulasi numeriknya menunjukkan bahwa titik E2, equilibrium 2 stabil secara lokal asintotik. Dan juga terlihat ada penurunan pada kompartemen berat badan normal dan penambahan pada kompartemen S atau kelebihan berat badan dan kompartemen obesitas atau O. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari individu yang obesitas mempengaruhi individu dengan kelebihan berat badan untuk mengkonsumsi makanan cepat saji. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari individu yang obesitas akan menyebabkan penurunan pada kompartemen individu dengan berat badan normal. Karena munculnya individu obesitas yang memudahkan individu yang kelebihan berat badan atau kompartemen S untuk menemukan teman untuk makan di restoran cepat saji. Sehingga akan terjadi peningkatan jumlah kompartemen S dan O. Sementara itu, untuk kompartemen Q, efeknya masih kecil atau cenderung menuju 0. Selanjutnya itu grafik D, yaitu untuk titik equilibrium keempat. Pada simulasi ini kita menggunakan nilai parameternya yaitu mu sama dengan 0,02, beta sama dengan 0,1, gamma sama dengan 0,1, epsilon 1 sama dengan 0,1, dan epsilon 2-nya juga 0,1. Pada grafik dapat dilihat bahwa titik equilibrium keempat stabil secara lokal secara asintotik. Pada simulasi numerik, terlihat bahwa kompartemen berat badan normal mengalami penurunan atau sama seperti pada kasus kondisi C, yaitu mengalami penurunan, sementara untuk kompartemen kelebihan berat badan S dan kompartemen yang mengalami obesitas atau O mengalami peningkatan, tapi peningkatannya tidak terlalu signifikan seperti pada kondisi C. Karena pada kasus ini kompartemen Q atau yang orang yang berhenti mengkonsumsi makanan cepat saji memiliki pengaruh kepada kompartemen S dan O, sehingga efeknya lumayan tinggi sehingga tidak terlalu memiliki penambahan yang signifikan pada kompartemen S dan O. Selanjutnya untuk simulasi titik equilibrium kelima, pada simulasi ini kita menggunakan nilai parameternya yaitu mu sama dengan 0,02, beta sama dengan 0,1, gamma sama dengan 0,1, serta epsilon 1 dan epsilon 2-nya sama dengan 0,05. Pada simulasi numeriknya dapat terlihat bahwa titik E5 stabil secara lokal asintotik. Dan juga semua kelas pada populasinya terlibat. Namun perbedaannya adalah untuk kompartemen Q atau orang individu yang berhenti mengkonsumsi makanan cepat saji memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kondisi 3 atau pada kondisi titik equilibrium ketiga, namun tidak memiliki pengaruh sebesar pada kondisi keempat, pada kasus 4. Baiklah, terima kasih. Dilanjutkan, diserahkan pada moderator. Selanjutnya itu tentang kesimpulan. Nah, jadi makalah ini berisi mengenai modal pengaruh tekanan teman sebaya terhadap rata-rata konsumsi makanan cepat saji yang mengakibatkan terjadinya obesitas pada suatu populasi masyarakat. Populasi ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu individu dengan berat badan normal,
individu kelebihan berat badan atau gemuk, kemudian ada individu dengan berat obesitas, dan yang kelas terakhir yaitu individu yang sudah berhenti mengkonsumsi makanan cepat saji. Dan pada kasus ini ditemukan 5 titik equilibrium. Berdasarkan analisis pada titik equilibrium, diperoleh bahwa pengaruh tekanan teman sebaya untuk mengkonsumsi makanan cepat saji sangat signifikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salma. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok 1 sampilkan. Saya sebagai moderator mengakhiri presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.